Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu bentuk amalan yang sangat terpuji, bahkan dapat menyelamatkan kita dari api neraka apabila kita sering bersolawat dan mengikuti perbuatan, perkataan maupun kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan dakwahnya menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah senantiasa dikelilingi sahabat-sahabat yang tidak kalah luar biasanya dalam membela Islam. Tekad dan pengorbanannya di jalan Islam menuai kekaguman, pun merupakan sosok yang patut diteladani, seperti halnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat pemberani lainnya. Namun, ada salah satu sahabat Rasulullah dari kalangan perempuan yang tidak kalah pemberaninya. Bahkan, sahabat yang satu ini sampai dikenal dengan sebutan perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah adalah seorang sahabat wanita yang agung lagi pemberani. Banyak jasa yang telah ia ukir dalam perjuangan dakwah Islam. Ummu Imarah, demikian ia biasa dipanggil, adalah salah satu contoh keberanian yang abadi. Ia merupakan sosok pahlawan yang tidak pernah absen melaksanakan kewajiban bila mana ada panggilan untuknya. Semua target perjuangannya ditujukan untuk kemuliaan dunia akhirat. Ummu Imarah adalah seorang sahabat wanita yang agung. Ia termasuk satu dari dua wanita yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor yang hendak berbaiat kepada Rasulullah dalam baiat Aqabah kedua. Pada waktu itu, ia berbaiat bersama suaminya, Zaid bin Asim, dan dua orang putranya. Kisah kepahlawanan Nusaybah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat Perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para wanita lainnya, Nusaybah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaybah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan dirinya sendiri ketika membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nusaybah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu ataupun bersedih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nusaybah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah putra Nusaybah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujarnya Nusaybah. Dalam sejarah Islam, Nusaybah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh serta kebanggaan. Selain perang Uhud,
Nusaibah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, Perang Khaybar, Perang Hunain, dan Perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaibah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagian kaum muslimin kembali murtad dan enggan berzakat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab dan menunjuk Habib, putra Nusaibah, sebagai utusannya. Namun, Musailamah menyiksa Habib dengan memotong anggota tubuhnya satu persatu sampai syahid. Meninggalnya Habib meninggalkan luka yang dalam dari hati Nusaibah. Pada Perang Yamamah, Nusaibah dan putranya Abdullah ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun setelah Perang Yamamah, Nusaibah meninggal dunia. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah dengan curahan rahmatnya yang luas, menyambutnya dengan keridoan, serta memuliakan kedudukannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.